Salam, selamat hari Minggu buat jemaat yang dikasihi Tuhan. Hari ini Minggu tanggal 18 April 2021. Kita akan ibadah di bawah tuntunan tema menjadi pewarta Kristus. Mendandi to umpama prakebanan Kristus. Saya jemput jemaat berdiri, kita memuji Tuhan dari PKJ 3. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Dan bagimu juga. Amin. Jemaat yang kasih, marilah kita bermazmur berbalasan yang terambil dari Mazmur 4 ayat 2 sampai 9. Apabila aku berseru, jawablah aku. Ya Allah yang membenarkan aku. Di dalam kesesakan, Engkau memberi kelegaan kepadaku. Kasihanilah aku dan dengarkan doaku. Hai orang-orang, berapa lama lagi kemuliaanku dinodai? Berapa lama lagi kamu mencintai yang sia-sia dan mencari kebohongan? Ketahuilah bahwa Tuhan telah memilih baginya seorang yang dikasihinya. Tuhan mendengarkan apabila aku berseru kepadanya. Biarlah kamu marah, tetapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Persembahkanlah korban yang benar. Dan percayalah kepada Tuhan. Banyak orang berkata, siapa yang akan memperlihatkan yang baik kepada kita? Biarlah cahaya wajah-Mu menyinari kami, ya Tuhan. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku. Lebih banyak daripada mereka ketika mereka melimpahkan gandum dan anggur. Bersama-sama. Dengan tenteram aku mau memeringkan diri, lalu segera tidur, sebab hanya Engkaulah ya Tuhan, yang membiarkan aku diam dengan aman.
Saudara-saudara, dengarkanlah ke-10 perintah Allah dari Keluaran 20 ayat 1 sampai 17. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaan, tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau hewanmu atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan, atau lembunya atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Amin. Saudara-saudara dikasihi Tuhan, mari kita tunduk di hadapan Allah untuk mengaku segala dosa-dosa kita. Kita berdoa. Ya Bapa kami yang pemurah, kami mengakui bahwa kami telah berdosa kepadamu dan kepada sesama kami,
dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Kami mohon kemurahan dan pengampunan-Mu dalam Kristus Juru Selamat kami. Ampunilah dan kasihanilah kami ya Tuhan. Amin. Saudara-saudara, barang siapa percaya kepada Anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada Anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita diberi kesempatan untuk membawa persembahan kita. Biarlah persembahan ini kita dasarkan dari firman Tuhan yang saya ambil dari Mazmur 4 ayat 6. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Sambil menjalankan pundi, kita akan diiringi dari nyanyian Kidung Jemaat 365B ayat 1 dan 3. Oh
Mari kita bawa dalam doa persembahan kita ini. Kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan jika kami boleh datang menghadap Engkau, tidak dengan tangan hampa, tetapi kami boleh mempersembahkan sesuatu apa yang ada pada kami. Biarlah persembahan ini Tuhan boleh menjadi bagian di dalam pelayanan kami, sehingga pelayanan kami untuk boleh menyebarluaskan firman Tuhan boleh semakin luas. Kami berdoa kepadamu Tuhan, bagi jemaat Tuhan yang akan memakai dan menggunakan ini, Engkau tuntun dan bimbing mereka Tuhan, biarlah persembahan ini sampai pada tujuan yang dimaksudkan. Berkati kami Tuhan dalam kehidupan keseharian kami. Berkati ya Tuhan apa yang masih ada pada kami. Ke dalam tangan Tuhan kami datang kepadamu mengucap syukur. Amin. Bapak dan Ibu, mari bersama kita siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami rindu membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu Tuhan dalam ibadah kami hari ini. Mohon urapan kuasa Roh Kudus menolong setiap kami, baik bagi hamba-hamba-Mu yang akan membacakan, hamba-Mu yang akan menuntun perenungan, dan seluruh umat-Mu yang akan mengikuti pembacaan dan perenungan firman hari ini. Tuhan urapi kami. Biarlah firman-Mu yang kami baca dan renungkan hari ini boleh menjadi pegangan hidup kami dalam menjalani hari-hari hidup kami ke depan. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkannya, dan pakai hamba-Mu menjadi penyambung lidah Tuhan bagi seluruh umat-Mu hari ini. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih, tiba saatnya kita membaca firman Tuhan. Ada 3 bagian. Yang pertama terambil dari Kisah Para Rasul 3 ayat 11 sampai 26. Yang kedua dari 1 Yohanes 3 1 sampai 10, dan yang ketiga Lukas 24 ayat 36 sampai ke 49. Pembacaan ayat pertama terambil dari Kisah Para Rasul 3 ayat yang ke-11 sampai ke 26. Khotbah Petrus di Serambi Salomo.
Karena orang itu tetap mengikuti Petrus dan Yohanes, maka seluruh orang banyak sangat keheranan itu datang mengerumuni mereka di serambi yang disebut serambi Salomo. Petrus melihat banyak orang itu lalu berkata, "Hai orang Israel, mengapa kamu heran tentang kejadian itu, dan mengapa kamu menatap kami, seolah-olah kami membuat orang ini berjalan karena kuasa atau kesalehannya kami sendiri? Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita telah memuliakan hambanya, yaitu Yesus yang kamu serahkan dan kamu tolak di depan Pilatus. Walaupun Pilatus berpendapat bahwa ia harus dilepaskan, tetapi kamu telah menolak yang kudus dan yang benar, serta menghendaki seorang pembunuh sebagai hadiahmu. Demikianlah ia, pemimpin kepada hidup, telah kamu bunuh, tetapi Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Dan tentang hari itu, kami adalah saksi. Dan karena kepercayaan dalam nama Yesus, maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal ini. Dan kepercayaan itu telah memberi kesembuhan kepada orang ini di depan kamu semuanya. Hai saudara-saudara, aku tahu bahwa kamu telah berbuat demikian karena ketidaktahuan, sama seperti semua pemimpin kamu. Tetapi dengan jalan demikian, Allah telah menggenapi apa yang telah difirmankannya dahulu dengan perantaraan nabi-nabinya, yaitu bahwa Mesias diutusnya harus menderita. Karena itu, sadarlah dan bertobatlah, supaya dosamu dihapuskan, agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan dan mengutus Yesus, yang dari semula diuntuknya baginya sebagai Kristus. Kristus itu harus tinggal di sorga sampai waktu pemulihan segala sesuatu seperti yang difirmankannya Allah dengan perantaraan nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Bukankah telah dikatakan Musa, Tuhan Allah akan membangkitkan bagimu seorang nabi dari di antara saudara-saudaramu, sama seperti aku. Dengarkanlah dia dalam segala sesuatu yang akan dikatakannya kepadamu, dan akan menjadi bahwa semua orang yang tidak mendengarkan nabi itu akan dibasmi dari umat kita. Dan semua nabi yang pernah berbicara, mulai dari Samuel dan sesudah dia, telah bernubuat tentang zaman itu. Kamulah yang akan mewarisi nubuat-nubuat itu dan mendapat bagian dalam perjanjian yang telah diadakan Allah dengan nenek moyang kita, ketika ia berfirman kepada Abraham, oleh keturunanmu semua bangsa di muka bumi akan diberkati. Dan bagi kamulah pertama-tama Allah membangkitkan hambanya dan mengutusannya kepada kamu, supaya ia memberkati kamu dengan pemimpin kamu masing-masing kembali ke segala kejahatanmu. Demikianlah firman Tuhan. Pembacaan kita yang kedua pada hari ini terambil dari 1 Yohanes 3 ayat 1 sampai dengan 10. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu, dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya
menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Dan kamu tahu bahwa Ia telah menyatakan dirinya supaya Ia menghapus segala dosa, dan di dalam Dia tidak ada dosa. Karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal Dia. Anak-anakku, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar. Barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah Anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya Ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah. Demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya. Haleluya. Saudara-saudara, dengarkanlah berita Injil dari Lukas pasal 24 ayat 36 sampai 49. Yesus menampakkan diri kepada semua murid, dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hatimu? Lihatlah tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, Ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah Ia kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat, Musa, dan kitab Nabi dan kitab Mazmur." Lalu Ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem."
Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di kota ini, di dalam kota ini, sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Amin. Demikian bacaan firman Tuhan hari ini. Berbahagia setiap orang yang mendengarkan firman-Nya dan mau memeliharanya dalam hidup ini. Firman-Mu ku pegang selalu. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, anak-anak sekalian, dari bacaan-bacaan firman Tuhan hari ini, kita melihat bahwa semua bacaan kita bersaksi tentang kebangkitan Kristus yang merupakan anugerah bagi orang percaya yang harus nampak dalam kehidupan keseharian. Dalam kitab Mazmur mewartakan bahwa hanya dalam Allah kesesakan dapat teratasi. Lalu dalam hal keyakinan terhadap Yesus, Petrus berani mewartakan tentang Kristus. Itu dikisahkan di kisah para rasul. Nah, sehingga untuk menjadi pewarta Kristus, setiap pribadi hendaknya hidup sesuai dengan gambaran anak-anak Allah. Itu bacaan 1 Yohanes ya. Nah, jika sudah demikian, kita akan semakin diyakinkan bahwa Yesus akan membuka pikiran kita untuk semakin mengerti maksud-maksud Kristus, seperti membuka atau sebagaimana Kristus telah membuka pikiran para muridnya dahulu. Nah, tema kita hari ini adalah menjadi pewarta Kristus, ya, menjadi pewarta Kristus. Nah, saudara-saudara, perikop yang melatar belakangi perikop kita hari ini adalah penampakan Yesus kepada 2 orang murid yang berjalan ke Emmaus. Nah, di dalam peristiwa itu, Yesus mengubahkan 2 orang murid itu dalam 3 hal. Pertama adalah perubahan persepsi, perubahan pikiran, ya. Terbukalah mata mereka, ya. Pikiran mereka dicerahkan. Nah, sebelumnya selubung kondisi jiwa yang menyebabkan duka, kesedihan, bingung, gelisah, takut, dan kecewa membuat mereka pulang kampung ke Emmaus. Tetapi setelah berjumpa dengan Yesus, Yesus mencerahkan atau mengubah pandangan mereka, pikiran mereka, maka terbukalah mata mereka. Juga
Mereka pun kemudian bisa mengenal Yesus lagi. Ya. Kalau tadinya mereka melihat Yesus itu dari sudut pandang kebutuhan mereka, tetapi ketika berjumpa atau dijumpai oleh Yesus, mereka pun mengenal Dia. Yesus sungguh-sungguh sudah bangkit. Nah, mereka masih ada masa depan. Nah, itu yang Yesus lakukan. Nah, yang kedua, ada perubahan dalam perkataan. Kalau tadinya kesaksian mereka itu adalah luapan kekecewaan mereka, kegelisahan mereka, ketakutan mereka, tapi ketika sudah dijumpai oleh Yesus, mereka saling memberi kesaksian, ya, tentang pengalaman bagaimana Yesus menjumpai mereka. Misalnya hati mereka dikobarkan, ya, hati mereka diberi semangat, ya. Jadi yang mereka katakan bukan lagi hal-hal tentang dirinya, tentang perasaan mereka, tapi kemudian yang ia katakan adalah semua tentang Yesus. Berkata dengan penuh keyakinan. Jadi itu dia lakukan ketika mereka mengambil tindakan, ya. Dan ini perubahan ketiga dalam kehidupan dua orang murid itu, diubahkan dalam tindakan. Mereka bangun, ya, kembali ke Yerusalem, kembali ke pusat, ya, kembali ke titik awal untuk memulai pemberitaan Injil dan bersaksi dengan penuh keyakinan kepada ke-11 murid yang ada di situ. Nah, saudara-saudara, nah untuk bacaan kita hari ini, hal pertama yang hendak kita renungkan adalah hilangkan keraguan kita, ya. Hilangkan keraguan kita. Ketika murid-murid Yesus hadir, ketika murid-murid melihat Yesus hadir di tengah-tengah mereka yang sementara bercakap-cakap tentang kesaksian dua orang murid yang telah kembali dari Emmaus bahwa Yesus bangkit. Mereka sementara bercakap tentang itu, tiba-tiba Yesus hadir di tengah-tengah mereka dan mereka terkejut, juga takut, ya. Dan Yesus menyapa mereka, Yesus menegur mereka, "Mengapa kamu terkejut? Dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hatimu?" Nah, ternyata di sini ada dua alasan yang membuat murid-murid bimbang. Pertama adalah murid-murid belum mengenal pribadi Yesus dengan benar. Mereka masih melihat Yesus sebagai hantu, ya. Nah, ini juga tentu disebabkan oleh realita yang tidak sesuai dengan harapan mereka. Mereka mengharapkan Yesus tampil sebagai raja, tetapi ternyata kenyataannya ia ditangkap, disiksa, disalib dan mati. Ya, itu realitas yang mereka alami. Nah, itulah yang membuat mereka ragu dan tidak menangkap dengan baik pribadi Yesus yang hadir ke tengah-tengah kehidupan mereka. Nah, akibat keraguan-raguan itu, ya, kalau di Alkitab disebutkan orang yang ragu itu dalam Yakobus, ya. Orang yang ragu itu atau orang yang bimbang itu tidak akan mendapatkan apa-apa, ya. Atau orang yang ragu tidak akan tenang dalam hidupnya. Nah, Yakobus katakan sama seperti gelombang laut yang diombang-ambingkan oleh angin, ya. Tidak punya tujuan, banyak maunya, tapi tak satu pun yang diperolehnya. Nah, saudara-saudara, penegasan firman Tuhan yang pertama kepada kita hari ini adalah buanglah segala keraguan. Bangunlah diri kita di atas dasar iman dalam Kristus Yesus. Tuhan ingin kita berhasil dalam segala bidang hidup kita, dan tanpa keyakinan semua itu tidak akan kita peroleh. Jadi pertama, buanglah keraguan. Nah, kalau toh di sekitar kita ada orang-orang yang juga mengalami keraguan, janganlah kita menghakimi mereka. Lebih bagus kita mendukung mereka, mendorong mereka, supaya mereka juga kembali memiliki keyakinan diri, ya, bahwa sesungguhnya di dalam Kristus Yesus kita sudah dimenangkan dari kuasa dosa dan maut,
dan kepada kita telah dianugerahkan kehidupan kekal. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita harus mengerti firman Tuhan. Kita harus mengerti firman Tuhan. Ya. Yesus ingin mereka mengerti firman. Yesus ingin mereka berhasil melaksanakan apa yang Yesus percayakan. Dan ketidakmengertian mereka terhadap firman dapat menggagalkan semua rencana Allah dalam kehidupan mereka sebagai murid-murid. Nah, kalau seorang murid tidak mengenal firman, akibatnya adalah pertama, kerohanian mereka tidak akan bertumbuh. Kita bisa melihat dalam perumpamaan tentang seorang penabur, ya. Jelas sekali dikatakan bahwa orang yang mendengarkan firman tetapi tidak mengerti, tidak melakukannya, kerohaniannya tidak akan berakar, tidak akan kuat. Terlebih tidak akan berbuah, ya. Jadi kalau orang tidak mengerti firman, pertama kerohaniannya tidak bertumbuh, dan yang kedua adalah mudah disesatkan, ya. Ketidaktahuan terhadap kebenaran firman membuat kita mudah tersesat dan juga disesatkan oleh para saksi palsu dan si jahat. Itu bisa dibaca di Efesus 4 ayat 14. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam Efesus pasal 1 ayat 16 sampai 18, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu, dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku, dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, ya. Dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Nah, dalam ayat ini Rasul Paulus, ya, selalu mengingat jemaat di Efesus di dalam doanya. Ia meminta kepada Allah supaya memberikan roh kepada jemaat, yaitu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia lebih dalam, mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Nah, seperti Yesus yang rindu murid-muridnya mengerti firman, demikian juga Rasul Paulus selalu berdoa agar jemaat yang dipercayakan oleh Tuhan kepadanya beroleh hikmat, ya, untuk mengenal Tuhan lebih benar. Paulus selalu berdoa agar Roh Kudus membuka mata hati mereka menjadi terang, sehingga mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilan mereka sebagai jemaat Tuhan, sebagai umat Tuhan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pesan firman Tuhan yang kedua bagi kita hari ini adalah bahwa ternyata untuk bisa mengerti firman Tuhan, kita butuh bimbingan Roh Kudus. Hanya Roh Kudus saja yang bisa menuntun kita pada kebenaran firman. Karena itu, mohonlah pimpinan Roh Kudus untuk berkuasa atas kehidupan kita, ya. Itu yang kedua. Dan yang ketiga adalah, sesuai dengan tema kita minggu ini, kita adalah pewarta Kristus, ya. Dalam ayat 48 bacaan utama kita, kamu adalah saksi dari semuanya ini, ya. Ini perkataan Yesus kepada murid-muridnya. Kamu adalah saksi dari semua ini. Apa yang akan disaksikan, ya? Yaitu kebenaran tentang Yesus yang memang mati tapi sudah bangkit, sudah hadir di tengah-tengah persekutuan umat. Itulah perkataan Yesus kepada murid-muridnya, jelas penampakan Yesus kepada mereka supaya mereka menjadi saksi akan kebangkitan Yesus. Tuhan juga ingin setiap kita yang telah menjadi percaya juga menjadi saksi kebangkitan Kristus. Dan sesungguhnya kita orang-orang yang berbahagia karena
Kita percaya terhadap Kristus yang bangkit walaupun kita tidak melihat. Pertanyaannya adalah, bagaimana menjadi saksi Kristus? Apa sikap yang harus kita nampakkan dalam kehidupan ini untuk dapat menjadi saksi Kristus? Yang pertama adalah kita harus siap berkorban bagi Kristus. Karena menjadi saksi Kristus berarti siap mati bagi Kristus. Arti saksi yang dalam bahasa aslinya adalah martir atau syahid. Ya. Berarti saksi itu adalah orang yang siap mati bagi Kristus. Jadi menjadi saksi itu artinya kita harus berani bayar harga, ya, dengan waktu, tenaga, harta, bahkan nyawa kita. Saya kira sejarah pekabaran Injil telah membuktikan bagaimana para rasul dan para pekabar Injil mengerti dengan benar apa artinya menjadi saksi. Mereka memberi segalanya untuk Kristus, termasuk hidup mereka. Lalu yang kedua, bagaimana menjadi saksi Kristus? Di samping siap membayar harga, siap memberi yang terbaik bagi Tuhan, juga yang tidak kalah pentingnya adalah soal isi kesaksian kita. Kristus harus menjadi pusat kesaksian kita. Atau pusat kesaksian kita adalah Yesus saja. Yesus katakan, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada semua orang, dimulai dari keluarga dan dari orang-orang terdekat kita. Berita keselamatan hanya ada di dalam Kristus, Kisah Rasul 4 ayat 12. Dan kita adalah saksinya. Kesaksian yang kita ceritakan kepada keluarga dan teman-teman, haruslah nama Yesus saja yang dipermuliakan, bukan yang lain, bukan diri sendiri. Nah, ini juga menjadi catatan korektif bagi gereja untuk tetap setia berada pada tugas pemberitaan Injil, ya. Gereja jangan tergoda untuk kemudian memberitakan dirinya, bukan menjadikan Kristus sebagai pusat pemberitaannya. Ini juga menjadi catatan bagi setiap umat Tuhan untuk sungguh mencari pengajaran yang benar, yaitu pengajaran yang berpusat pada Yesus, bukan berpusat pada manusia. Yang berikut adalah bahwa untuk dapat menjadi saksi Kristus, kita butuh urapan kuasa Roh Kudus. Pada diri kita tidak ada kemampuan lebih untuk menjadi saksi Kristus yang baik dan benar. Kita butuh urapan kuasa Roh Kudus yang dari atas, ayat 49 bacaan kita. Dan sejarah pekabaran Injil, khususnya dalam sejarah para rasul, kita melihat bahwa ketika memberikan amanat agung kepada murid-murid untuk menjadi saksinya, Yesus berjanji akan memperlengkapi mereka dengan kuasa Roh Kudus. Dan mereka harus menanti waktu itu. Mereka akan menanti waktu itu di Yerusalem. Nah, demikian untuk menjadi saksi Kristus dibutuhkan kekuatan yang asalnya dari Tuhan lewat tuntunan atau urapan kuasa Roh Kudus untuk memperlengkapi kita sebagai pelayan-pelayannya, ya. Kesaksian kita haruslah berbicara tentang karya Allah lewat Kristus Yesus. Dan itu hanya bisa kita lakukan ketika Roh Kudus yang menuntun kita untuk berkata-kata tentang itu. Di luar tuntunan kuasa Roh Kudus, para saksi ini, para utusan-utusan Kristus ini bisa memusatkan pemberitaannya pada dirinya sendiri. Dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, dan sampai ke ujung bumi.
Juga dalam Kisah Rasul 4 ayat 33, dan dengan kuasa yang berasal dari dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Masih di Kisah Para Rasul 5 ayat 32, dan kami adalah saksi dari segala sesuatu itu. Kami dan Roh Kudus yang dikaruniakan Allah kepada semua orang yang menaati Dia. Nah, saudara-saudara, untuk menjadi pewarta Kristus, kita harus terlebih dahulu diubahkan dan diurapi oleh Roh Kudus yang nampak dalam seluruh keberadaan hidup kita. Karya Roh Kudus dalam hidup kita akan nampak atau mewujud dalam perubahan persepsi kita, atau perubahan cara pandang kita, atau perubahan pikiran kita, mindset kita. Bukan diri sendiri yang menjadi pusat. Seperti murid ketika belum berjumpa dengan Yesus, belum dikokohkan oleh urapan Roh Kudus, mereka masih fokus dengan dirinya. Kesedihan mereka, kegagalan mereka, rasa frustasi mereka, itu yang mendominasi pikiran mereka. Tetapi ketika sudah dijumpai oleh Tuhan, oleh Yesus sendiri, dan telah dihembusi oleh Roh Allah sendiri, pikiran mereka diubahkan. Mereka tidak lagi berkata-kata tentang dirinya, tapi mereka mulai berkata-kata tentang Yesus yang bangkit itu. Jadi harus ada perubahan persepsi, perubahan cara pandang, perubahan pikiran. Yang kedua adalah harus ada perubahan dalam perkataan. Kesaksian para murid dan juga kesaksian kita harus berpusat pada Kristus, bukan lagi pada diri kita sendiri. Khotbah-khotbah yang kita sampaikan misalnya harus berpusat pada Kristus, bukan berpusat pada manusia. Yang berikut adalah harus ada perubahan tindakan. Murid yang telah diubahkan, telah diurapi itu tidak lagi berada dalam ruangan mengunci pintu dengan rasa takut dan frustasi yang besar, tapi mereka sudah berani keluar, ya. Berani keluar. Termasuk Petrus misalnya dan rasul yang lain, ketika sudah menerima kuasa Roh Kudus, mereka berdiri di pusat, di Serambi Salomo, di tengah-tengah kota Yerusalem, untuk memberitakan tentang Yesus yang bangkit. Jadi orang yang telah diurapi oleh Roh Kudus itu pasti diubahkan dalam pikirannya, perkataannya, dan perbuatannya. Nah, saudara-saudara, karena itu pesan firman Tuhan yang ketiga untuk kita hari ini adalah pusat kesaksian kita haruslah Kristus yang bangkit. Sekali lagi, inti atau pusat pemberitaan kita haruslah tentang Kristus yang sudah bangkit mengalahkan maut. Dan ingat, Tuhan pasti memampukan kita untuk menjadi saksinya. Karena itu kepada semua kita, para orang tua, pemuda-pemudi, anak-anak, pergilah semua, jadilah saksi Kristus di tengah kehidupan kamu. Jangan takut, karena Tuhan pasti memampukan. Amin. Mari kita bersatu teduh. Kita harus menjadi pewarta Kristus kapanpun dan dimanapun kita berada. Kita sadar kita tidak mampu menjadi pewarta Kristus yang baik dan benar dengan bertumpu pada kekuatan diri. Hanya kuasa yang dari atas, kuasa yang dari Tuhan sendiri, yaitu Roh Kudus, itulah yang akan memampukan kita. Karena itu saudara-saudara, teruslah menjadi saksi Kristus dalam sepanjang kehidupan ini, dimanapun Tuhan mengutus saudara-saudara menjadi hamba-hambanya. Tetap wartakan tentang Kristus yang bangkit. Roh Kudus pasti menolong saudara-saudara. Mari kita menyampaikan doa syafaat kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk pelaksanaan ibadah hari ini. Juga bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang boleh diperdengarkan dan mengingatkan kami bahwa kami semua murid-murid-Mu
adalah pewarta Injil Kristus yang sudah bangkit mengalahkan maut. Mohon urapan kuasa Roh Kudus menolong setiap kami untuk diberi kekuatan dan hikmat sehingga kami terus menjadi saksi Kristus kapanpun dan dimanapun kami berada. Juga bersyukur kepada Tuhan untuk anugerah kasih Tuhan bagi seluruh umat-Mu, bagi jemaat-Mu sepekan kerja yang lalu. Bersyukur bersama beberapa saudara yang boleh menikmati ulang tahun kelahiran Rahel Devina Shalom, Bapak Pria Kamangiwa, Ibu Alfrida Simon, dan semua jemaat yang merayakan ulang tahun. Tuhan sempurnakan sukacita mereka, dan kami doakan kiranya umur panjang tetap diberikan, sukacita dilimpahkan, dan damai sejahtera menjadi bagian kehidupan mereka ke depan. Demikian pun yang mengalami berkat-berkat Tuhan secara khusus dalam kehidupannya, Tuhan sempurnakan sukacita mereka dan berkati mereka lebih jauh ke depan. Juga bersyukur untuk kekuatan dan kesehatan yang Tuhan masih anugerahkan bagi setiap kami. Juga bersyukur untuk banyak hal yang Tuhan sudah lakukan di tengah-tengah perjalanan kehidupan umat-Mu, baik selaku pribadi-pribadi pun selaku keluarga-keluarga jemaat. Bapa dalam sorga, berkati kehidupan seluruh umat-Mu dalam sepekan kerja ke depan. Setiap rumah tangga Tuhan berkati, para suami istri Tuhan berkati, tetap anugerahkan kasih di antara mereka untuk menjadi pengikat yang kokoh dalam menjalani kehidupan mereka sebagai suami dan istri, sebagai ayah dan ibu. Berkati mereka dalam pekerjaan masing-masing. Berkati juga anak-anak, baik yang masih dalam masa-masa pertumbuhan, yang sementara belajar, baik belajar dari rumah, juga yang berjuang menyelesaikan pendidikan mereka, juga yang sementara berjuang mencari pekerjaan, dan yang sudah bekerja di berbagai tempat. Tuhan memberkati semua anak-anak warga jemaat. Berkati juga para lansia dalam menjalani kehidupan di masa indah, di usia indah. Tuhan tolong, Tuhan berkati. Biarlah sukacita menjadi bagian kehidupan mereka bersama dengan segenap keluarga. Bapa dalam sorga, juga berdoa untuk beberapa saudara kami yang dalam kondisi sakit. Kami doakan Ibu Rika Dartika, Bapak Dr. Samuel Sampebulu, juga mertua dari Bapak Pian Patadungan, juga berdoa untuk Mama Eka, Papa Alden, juga orang tua atau mama dari Papa Tanya, dan semua yang sementara sakit kami doakan Tuhan tolong berkati dan pulihkan. Bapa dalam sorga, segala hal yang menjadi pergumulan setiap pribadi-pribadi jemaat-Mu Tuhan, hadirlah di tengah-tengah kehidupan mereka, menolong, menuntun pada jalan keluar yang Tuhan siapkan. Juga bersehati berdoa untuk saudara-saudara kami di daerah-daerah bencana, baik yang ada di NTT, di Malang, dan di tempat-tempat yang lain. Tuhan tolong memberkati, dan kiranya pemulihan segera mereka terima dalam menjalani kehidupan ke depan. Juga berdoa untuk gereja dan pelayanan kami ke depan, baik di Bandung ini, gereja-gerejamu di Indonesia, gereja Teraja, bahkan gereja-gereja di dunia. Tuhan berkati. Juga berdoa untuk pemerintah, bangsa dan negara kami, pemerintah pusat sampai ke daerah-daerah. Tuhan berkati. Juga berkati program vaksinasi yang sementara digerakkan untuk memutus mata rantai penyebaran COVID. Tuhan berkati. Juga kehidupan di tengah-tengah bangsa kami ini dalam berbagai kondisi yang ada, kami mohon Tuhan selalu hadir menopang, dan kiranya setiap hal yang menjadi pergumulan bangsa ini selalu menemukan jalan keluar dari Tuhan. Bapa dalam sorga, berkati semua yang boleh mengangkat pelayanan hari ini, baik majelis gereja, juga tim multimedia, pemusik, kantoria. Tuhan berkati. Juga berkati kehidupan kami semua dalam sepekan kerja ke depan. Tuhan menolong, Tuhan mampukan. Berkati juga setiap ada di tempat ini Tuhan, dalam segala karya,
untuk bakti mereka bagi bangsa ini. Bapa dalam sorga, inilah doa kami. Dengarkanlah doa ini kami sampaikan kepada Tuhan hanya beralaskan kasih Kristus Yesus yang sudah mengajar kami berdoa bersama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, dengarkanlah petunjuk hidup baru dari 1 Yohanes 3 ayat yang ke-9. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Amin. Saudara-saudara jemaat, pulanglah dengan damai sejahtera Tuhan ke dalam kehidupanmu sehari-hari, dan lakukanlah firman Tuhan yang saudara telah terima hari ini. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
Bapak dan Ibu, saudara-saudara, anak-anak sekalian, demikian ibadah kita hari ini, dan puji Tuhan kita boleh melewati ibadah kita dengan baik. Dan firman Tuhan mengingatkan kita bahwa kita harus menjadi pewarta Kristus. Dan ingat, pusatkanlah kesaksian kita pada Kristus yang bangkit, bukan pada diri kita. Tuhan pasti memberkati dan menolong saudara-saudara menjadi saksi-saksinya dalam kehidupan ini, dimanapun Anda diutus menjadi hamba-hamba. Tetap semangat, patuhi protokol kesehatan, dan Tuhan memberkati semua. Shalom.